Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junullah. Saya dari kelas MKS 3C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bank dan industri keuangan non-bank yang saya akan bahas berdasarkan soal-soal yang diberikan. Nah, soal pertama adalah apa sih tugas pokok Bank Indonesia? Nah, tugas pokok Bank Indonesia itu sendiri umumnya ada 3. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, di mana fungsi dari kebijakan moneter itu sendiri adalah untuk menjaga dan menstabilkan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar tetap stabil, sehingga harga barang-barang pokok yang dibutuhkan masyarakat juga dapat dikendalikan harganya. Nah, yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, di mana Bank Indonesia sebagai bank sentral berfungsi untuk mengatur, menetapkan, dan membuat prosedur untuk sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Dan yang untuk tugas pokok Bank Indonesia yang ketiga adalah untuk mengatur dan mengawasi setiap perbankan yang ada di Indonesia. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kestabilan dalam sistem keuangan yang ada di Indonesia khususnya. Dan juga untuk mengurangi segala resiko dan juga untuk mengurangi biaya krisis sistematik yang akan muncul di kemudian hari. Soalan yang selanjutnya adalah mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK. Apa itu OJK? Apa tugas dari OJK? Apa itu fungsi dari OJK? Dan apa tujuan dari OJK? Untuk penjelasan Otoritas Jasa Keuangan sendiri adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia. Itu untuk penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk tugas Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor IKNB, dan sektor pasar modal. Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia. Nah, dan untuk tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan itu ada 3. Yang pertama adalah terselenggaranya sistem keuangan secara teratur, secara transparan, adil, dan akuntabel. Lalu yang kedua, tujuannya adalah untuk mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara merata dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, yaitu mampu melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen yang ada di Indonesia. Soalan selanjutnya yaitu mengenai pasar modal syariah. Nah, apakah yang dimaksud dengan pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Mekanisme transaksi di pasar modal syariahnya itu transaksinya jelas tanpa riba. Lalu yang kedua, terhindar dari praktik spekulasi. Lalu selanjutnya adalah emiten yang tergolong pada prinsip-prinsip syariah. Lalu yang terakhir, pada pasar modal syariah ini hanya mentransaksikan pada efek yang syariah saja. Setelah tadi ada pembahasan tentang pasar modal syariah, lalu dari pasar modal syariah itu terdapat beberapa produk. Dan apakah perbedaannya? Nah, perbedaan pada produk yang ada pada pasar modal syariah, contohnya ada pada saham, pada suku, dan pada reksadana syariah. Nah, apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan tersebut. Itu untuk saham. Nah, untuk suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Itu untuk suku. Selanjutnya yaitu perbedaan pada reksadana syariah. Nah, reksadana syariah sendiri adalah wadah investasi yang berisi kumpulan surat berharga investor yang mereka berinvestasi pada reksadana akan memilih efek atau surat berharga dalam bentuk unit penyertaan reksadana atau saham atas reksadana tergantung bentuk hukum reksadana yang dibuat tersebut. Nah, itu untuk perbedaan atas saham, suku, dan reksadana syariah. Untuk persoalan selanjutnya adalah salah satu produk yang ada di pasar modal syariah juga, yaitu asuransi syariah. Pertanyaannya adalah apakah asuransi syariah boleh dibawa di tengah jalan?
Nah, jawaban umumnya adalah boleh, tergantung pada kesepakatan atau pembagian premi terhadap pihak asuransi. Ya, yang dikhawatirkan adalah ketika tidak ada perjanjian dan akad, lalu tidak sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang sesuai dengan akad, maka hal itu akan menjadi salah satu kerugian salah satu pihak dan itu tidak dibolehkan. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.